down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Suhaiba Ali dengan NPM 0227241114. Saya mahasiswa kelas 3E Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, saat ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang ekonomi syariah, khususnya dalam bidang keuangan dan perbankan syariah. Berdasarkan materi yang telah saya bahas pada video saya sebelum-sebelumnya. Tujuan dari video yang saya buat ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ekonomi syariah yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Dr. Suwito SE, MSI AK CSRS CSRA. Nah teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan membahas ringkasan yang komprehensif dari 7 topik utama yang saling berkaitan pada video saya sebelumnya. Mulai dari dasar-dasar keuangan syariah, praktik perbankan di Indonesia, optimalisasi infrastruktur digital, peran lembaga pendukung transformasi Bank Indonesia, inisiatif pertumbuhan hingga tantangan dan peluangnya. Nah teman-teman, langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Nah teman-teman, sesuai dengan pembahasan saya sebelumnya, yang pertama saya akan membahas keuangan dan perbankan syariah. Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisyir, serta penekanan pada keadilan, etika, dan keseimbangan sosial. Nah, perbankan syariah sebagai bagian integralnya dan beroperasi berdasarkan akad-akad seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama, dan murabahah atau jual beli dengan keuntungan. Nah, dalam video saya sebelumnya, saya membahas bagaimana sistem ini berbeda dari perbankan konvensional yang bergantung pada bunga. Keuangan syariah mempromosikan investasi produktif, pembagian risiko, dan tanggung jawab sosial seperti zakat dan wakaf yang diintegrasikan ke dalam produk keuangan. Tantangannya meliputi kompleksitas akad dan kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, peluangnya besar di pasar global yang mencari alternatif etis. Di Indonesia, perbankan syariah tumbuh pesat dengan pangsa pasar sekitar 10-15%, didorong oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, kita juga melihat inovasi seperti tabungan haji syariah dan asuransi takaful yang menekankan solidaritas komunitas. Secara global, keuangan syariah mencapai triliunan dolar dengan Indonesia sebagai pemain kunci di Asia Tenggara. Nah, ringkasan ini menyoroti bahwa keuangan syariah bukan hanya sekedar alternatif, tetapi melainkan fondasi untuk ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Yang kedua, praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Nah, di Indonesia, praktik perbankan syariah telah berkembang sejak tahun 1990-an dengan pendirian Bank Muamalat sebagai
bank syariah pertama. Saat ini ada lebih dari 14 bank umum syariah dan ratusan unit usaha syariah di bank konvensional. Tantangan utamanya meliputi persaingan dengan bank konvensional yang lebih mapan, kurangnya tenaga ahli syariah, dan regulasi yang masih perlu disempurnakan. Misalnya, isu likuiditas sering muncul karena ketergantungan pada instrumen pasar uang syariah seperti sukuk. Namun, peluangnya melimpah, yang diantaranya yaitu populasi muslim terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi digital, dan dukungan pemerintah melalui Master Plan Ekonomi Syariah pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas kasus sukses seperti Bank Syariah Mandiri yang mengintegrasikan teknologi untuk layanan mobil banking syariah. Yang dimana tantangan lainnya adalah stigma bahwa syariah lebih mahal, padahal produk seperti KPL Syariah menawarkan transparansi biaya. Peluang ekspor jasa keuangan syariah ke negara-negara muslim lainnya juga besar. Secara keseluruhannya, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat keuangan syariah global, asalkan tantangan seperti pendidikan dan infrastruktur dapat diatasi dengan baik. Yang ketiga, optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Pada era digital saat ini telah mengevaluasi perbankan syariah dengan adopsi fintech seperti aplikasi mobil, blockchain, dan AI untuk memastikan kepatuhan syariah. Infrastruktur optimal meliputi sistem core banking syariah yang terintegrasi, platform e-commerce untuk transaksi halal, dan big data untuk analisis risiko. Pada video sebelumnya, saya sudah mengeksplorasi bagaimana bank syariah menggunakan fintech untuk produk seperti crowdfunding syariah atau wakaf online dan peer-to-peer lending berbasis bagi hasil. Tantangan infrastruktur termasuk keamanan siber dan interoperabilitas dengan sistem konvensional. Peluangnya adalah aksesibilitas lebih luas, terutama di daerah pedesaan Indonesia. Melalui digitalisasi layanan seperti e-banking syariah, contohnya, Bank Indonesia mendorong pengembangan QRIS syariah untuk pembayaran tanpa tunai. Optimalisasi ini juga melibatkan kolaborasi dengan startup fintech untuk inovasi seperti robo-advisor syariah. Dengan demikian, infrastruktur digital bukan hanya alat, melainkan pendorong inklusi keuangan syariah untuk memungkinkan jutaan orang mengakses layanan tanpa riba. Yang keempat, peran lembaga dan infrastruktur pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, lembaga pendukung seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional atau DSN memainkan peran krusial dalam pengembangan perbankan syariah. OJK mengawasi kepatuhan syariah melalui fatwa DSN, sementara Bank Indonesia menyediakan instrumen moneter seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS.
Infrastruktur pendukung lainnya mencakup Bursa Efek Indonesia untuk sukuk dan lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mengeluarkan sertifikasi halal untuk produk keuangan. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana lembaga ini berkolaborasi untuk mengatasi tantangan seperti standarisasi akad dan pengembangan pasar. Misalnya, peran Bank Indonesia dalam pengelolaan likuiditas melalui fasilitas repo syariah. Nah, teman-teman, peluang pengembangan meliputi integrasi dengan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas, seperti industri halal dan pariwisata. Tanpa dukungan ini, perbankan syariah sulit berkembang. Namun, dengan sinergi, Indonesia bisa mencapai target pangsa pasar sekitar 20% pada tahun 2024. Yang kelima, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Nah, sebelum OJK berdiri pada tahun 2013, Bank Indonesia atau BI bertanggung jawab penuh atas pengawasan perbankan, termasuk syariah. Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, peran BI bertransformasi menjadi fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Sementara OJK mengambil alih pengawasan operasional. Nah, dalam konteks syariah, BI tetap berperan dalam pengembangan instrumen seperti giro wajib minimum syariah dan pengelolaan cadangan devisa untuk mendukung ekspor. Nah, teman-teman, sebelumnya menyoroti transformasi ini sebagai langkah positif untuk spesialisasi. BI sebagai bank sentral independen dan OJK sebagai regulator sektor. Tantangan pasca transformasi meliputi koordinasi antara kedua lembaga untuk kebijakan syariah yang konsisten. Yang dimana peluangnya adalah peningkatan efisiensi dan inovasi, seperti inisiatif BI atau Bank Indonesia untuk digitalisasi rupiah syariah. Secara keseluruhannya, transformasi ini memperkuat fondasi perbankan syariah di Indonesia. Yang keenam, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Syariah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong perbankan syariah, seperti Program Sosialisasi Ekonomi Syariah atau PSES dan pengembangan pasar uang syariah melalui instrumen seperti SBI Syariah. Nah, teman-teman, dalam video saya sebelumnya, saya sudah membahas inisiatif seperti dukungan terhadap fintech syariah dan kolaborasi dengan bank untuk pengembangan produk inklusif. BI juga mendorong integrasi syariah ke dalam sistem pembayaran nasional seperti BI Fast Syariah. Tantangan yang meliputinya yaitu volatilisasi pasar global, namun peluangnya besar dengan target pertumbuhan aset syariah sekitar 15-20% per tahun. Contohnya, sukses adalah peningkatan transaksi syariah melalui QRIS. Nah, teman-teman, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pangsa pasar, tetapi juga mendukung visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.
Yang ketujuh, tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah. Tantangan utama dalam keuangan perbankan syariah meliputi kurangnya literasi syariah, persaingan global, dan risiko operasional seperti garar dalam akad kompleks. Nah, teman-teman, di Indonesia isu seperti dual banking system atau konvensional versus syariah dan regulasi yang belum seragam menjadi hambatan. Namun, peluangnya melimpah, yang diantaranya pertumbuhan ekonomi halal, investasi asing, dan adopsi teknologi. Nah, teman-teman, pada video saya sebelumnya, saya sudah menekankan bahwa dengan inovasi seperti Green Finance Syariah dan integrasi ESG atau Environmental, Social, dan Governance, sektor ini bisa berkontribusi pada pembangunan keberlanjutan. Peluang ekspor keuangan syariah ke Timur Tengah dan Afrika juga besar. Secara kesimpulan, mengatasi tantangan melalui pendidikan dan regulasi akan membuka jalan bagi keuangan syariah di Indonesia untuk menjadi pilar ekonomi global yang etis dan inklusif. Nah, teman-teman, jadi dalam menjelajahi dunia ekonomi syariah, khususnya keuangan dan perbankan syariah, yang dimana sudah saya bahas pada video saya sebelum-sebelumnya, yaitu mulai dari dasar-dasar prinsip syariah, praktik di Indonesia, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi. Kita telah melihat bagaimana sistem ini membawa keadilan, etika, dan keberlanjutan. Jadi, ingat ya teman-teman, ekonomi syariah bukan sekedar teori, tetapi ia adalah fondasi utama untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi-generasi ke depannya, dengan potensi besar di Indonesia dan di dunia. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih karena sudah mengikuti terus video saya hingga saat ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.